Pertama, Crimea, lalu sisa wilayah Ukraina. Itu sudah menjadi rencana Putin sejak 2014 karena dia melihat Crimea sebagai titik awal invasinya. Semuanya dimulai dengan Crimea dan sekarang semuanya akan berakhir dengan Crimea. Sesuatu tiba-tiba berubah di semenanjung itu dan hal itu telah menghancurkan setiap rencana yang pernah dibuat Putin. Benteng kekuatan Rusia di Ukraina sudah tidak ada lagi. Sedikit demi sedikit, Crimea sedang dibebaskan oleh Ukraina dan perubahan mendadak yang kita lihat sekarang membuat semenanjung itu lebih rentan daripada sebelumnya. Saat Putin memulai invasi, Crimea yang diduduki ilegal menjadi titik penting dalam strategi Rusia. Pasokan dari daratan utama Rusia dapat dikirim ke semenanjung lewat jembatan Kerch yang dibangun Rusia dengan biaya 3 hingga 5 miliar dolar. Pasokan itu akan dikirim dari Crimea ke Ukraina. Semua perlengkapan yang dipasang Putin di semenanjung juga bisa digunakan menyerang Ukraina dari jarak jauh. Semuanya terasa begitu sederhana. Crimea akan menjadi kunci utama strategi Rusia di Ukraina Timur. Namun bahkan rencana terbaik pun bisa hancur berantakan jika kamu meremehkan musuhmu, dan Putin sudah melakukan itu sejak tahun 2014. Ukraina sudah tahu niat Putin menggunakan Crimea sejak Rusia menguasai semenanjung itu. Dan meskipun apa yang dilakukan Ukraina terhadap Rusia di Crimea telah menarik banyak perhatian sejak 2022, kenyataannya Ukraina telah mempersiapkan dan membangun kampanye untuk merebut kembali Crimea sedikit demi sedikit dari Rusia, hampir sejak semenanjung itu dianeksasi. Menurut National Interest, sejak 2016, intelijen Ukraina mendorong tindakan lebih agresif terhadap pendudukan Rusia. Ukraina berpendapat bahwa Aini Sata harus terlibat untuk mendorong Rusia keluar, namun Aini Sata menolak. Itu adalah garis merah yang tak mau dilampaui Iris Rekat karena khawatir akan eskalasi dari Rusia. Jadi Ukraina mengambil tindakan sendiri. Sebuah tim intelijen militer Ukraina yang kemungkinan dipimpin oleh pria yang sekarang menjadi kepala kantor kepresidenan Ukraina, Kirilo Budanov, mengorganisir serangan rahasia ke Crimea pada Agustus 2016. Operasi ini berlangsung 6-8 Agustus, melibatkan 5 perwira pasukan khusus yang mendarat di pantai barat Crimea untuk mengantarkan bahan peledak dan perlengkapan ke lokasi khusus dekat fasilitas Rusia di semenanjung itu. Fasilitas-fasilitas tersebut dipilih karena Ukraina dengan tepat mengidentifikasi bahwa Rusia akan mencoba menggunakannya dalam invasi berikutnya. Sayangnya bagi Ukraina, serangan itu tidak berhasil. Seorang anggota tim Budanov ditemukan dan Ukraina harus mundur meskipun bentrokan langsung akhirnya menyebabkan beberapa personel Rusia tewas. Ukraina mendapat kritik keras dari Amerika Serikat dan Rusia. Joe Biden, wakil presiden Amerika Serikat saat itu, memperingatkan Ukraina agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu, Putin yang merasa puas karena yakin bahwa serangan itu telah memperlihatkan kelemahan Ukraina, mengklaim bahwa Rusia tidak akan membiarkan hal seperti itu begitu saja. Putin tidak menyadari Ukraina telah memberi pesan jelas lewat serangan ini. Ukraina tidak akan melepaskan Crimea. Serangan Agustus 2016 mungkin gagal, namun serangan itu menjadi awal rangkaian peristiwa yang melemahkan cengkeraman Putin atas Crimea. Perubahan mendadak saat ini merupakan hasil rangkaian peristiwa itu. Dampak dari perubahan ini terhadap Rusia telah membuat Putin dihadapkan pada 2 pilihan yang buruk, kehilangan Crimea atau kalah dalam invasi ke daratan utama Ukraina. Kita percepat ke Februari 2022. Invasi skala penuh yang sejak lama sudah diketahui Ukraina akan datang akhirnya dimulai dan Putin masih merasa mengendalikan Crimea. Dengan sombong, Putin mengira Rusia telah menahan serangan terbaik Ukraina di semenanjung itu 6 tahun lalu. Ketika tentara Rusia menyerang Ukraina Selatan dan Timur, Crimea jadi wilayah yang hampir tak tersentuh. Ukraina nyaris tak punya angkatan laut. Armada Laut Hitam berpatroli di perairan asal namanya, dan satu-satunya jalur darat ke Crimea hanya bisa diserang jika Ukraina rela kehilangan puluhan hingga ratusan ribu tentaranya dengan mengirim mereka ke jalur sempit yang mematikan. Peralatan dan pasukan melintasi jembatan Kerch masuk ke Crimea menuju Ukraina, dan semua rencana Putin tampak berjalan lancar. Namun, semuanya berubah. Jembatan Kerch, simbol keberhasilan Rusia di Crimea menurut Putin, diserang oleh negara yang nyaris tak punya angkatan laut. Pada suatu pagi musim gugur yang dingin di bulan Oktober 2022, semuanya tampak berjalan seperti biasa di jembatan sepanjang 12 mil yang biasanya dilalui sekitar 15.000 kendaraan per hari. Lalu lintas pagi itu sepi, meski biasanya akan ramai seiring waktu. Kami bilang biasanya, tapi Ukraina punya rencana lain. Ketika kereta besar bermuatan bahan bakar melaju ke Crimea, sebuah truk meledak di jembatan Kerch.
Terekam oleh CCTV, ledakan itu terjadi pada pukul 06.07 waktu setempat dan menghantam kereta Rusia tersebut. Tangki bahan bakar hancur akibat bola api panas, jalan runtuh berkeping, dan satu pilar hancur. Ukraina baru saja menghantam jembatan Kerch. Rusia sama sekali tidak menduga. Pelajaran telah diambil dari Agustus 2016 dan dalam sekejap Ukraina telah menunjukkan kepada Putin bahwa ia harus jauh lebih khawatir terhadap intelijen militer Ukraina daripada yang ia kira. Dalam tahun-tahun berikutnya, jembatan Kerch beberapa kali kembali jadi sasaran. Serangan susulan pada tahun 2023 mengguncang jembatan itu. 2 tahun kemudian, Dinas Keamanan Ukraina memasang bahan peledak bawah air di penyangga jembatan Kerch dalam operasi selama beberapa bulan. Perangkat-perangkat itu meledak pada Juni 2025, mengirim pesan lagi kepada Putin bahwa dia tak bisa melindungi jembatan yang sangat berarti baginya. Lalu pada 4 Mei 2026, muncul berita bahwa drone laut Ukraina telah menewaskan seluruh kru kapal FSB yang menjaga jembatan Kerch sebagai persiapan untuk serangan di masa depan. Rusia hanya bisa bertanya-tanya, sementara Ukraina membiarkan paranoia mereka tumbuh saat 9 pelaut Rusia dimakamkan. Serangan berulang ke jembatan Kerch menunjukkan pada Putin bahwa cengkeramannya atas Crimea tak sekuat yang ia kira. Negara tanpa angkatan laut ini menyerang jembatan yang membantu Rusia mengangkut tentara dan pasokan melintasi perairan, sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi. Crimea sebagai alat untuk invasi ke daratan utama Ukraina telah sangat dilemahkan. Tapi Putin mungkin berpikir, setidaknya Rusia masih punya armada Laut Hitam. Kecuali sebenarnya tidak begitu. Dengan rudal serta drone udara dan maritim canggih, Ukraina telah mengobrak-abrik kapal perang Rusia yang seharusnya menjaga jalur laut ke Crimea. Sekitar sepertiga armada Laut Hitam dihancurkan Ukraina, sisanya mundur dari pangkalan di pelabuhan Sevastopol, Crimea. Kapal Rusia kini bersembunyi di Novorossiysk dan hanya digunakan untuk serangan jarak jauh ke Ukraina setelah gagal menguasai Laut Hitam. Satu bagian teka-teki pembebasan Crimea terpecahkan berkat kampanye Ukraina di Laut Hitam. Jalur air sekarang lebih terbuka daripada sebelumnya, yang membuat Crimea semakin rentan. Saat Putin mengira rencananya aman, Ukraina justru menjalankan rencana sendiri. The National Interest menyebut Ben Hodges, mantan komandan pasukan Angkatan Darat AS Serikat di Eropa, menyoroti rencana yang seharusnya diambil Ukraina sejak awal. Crimea harus diisolasi terlebih dahulu. Setelah itu, Crimea harus dibuat tidak dapat digunakan oleh Rusia sebagai tempat perlindungan militer. Inilah yang Ukraina lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Menghancurkan armada Laut Hitam membuat perjalanan laut ke dan dari Crimea melalui Laut Hitam kini tidak mungkin. Serangan di jembatan Kerch memaksa Rusia berhenti memakai monumen miliaran dolar simbol arogansi Putin itu untuk mengirim peralatan militer ke Crimea. Sejak Mei 2024, Kiev Independent melaporkan bahwa Rusia sudah tidak lagi menggunakan jembatan Kerch untuk memasok pasukan di garis depan. Serangan Ukraina membuatnya terlalu berisiko. Isolasi telah terjadi. Kini terjadi perubahan mendadak yang menggagalkan rencana Putin untuk Crimea. Dengan semenanjung yang sebagian besar terisolasi, Ukraina melanjutkan rencana Hodges tahap kedua untuk membuat semenanjung itu tak berguna bagi Rusia sebagai aset militer. Bagaimana caranya? Pertahanan udara Crimea sedang dihancurkan dengan kecepatan yang luar biasa dan itu membuat Rusia berada dalam kesulitan besar. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang hal itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, jangan lupa untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Sembari melemahkan armada Laut Hitam dan membuat penggunaan jembatan Kerch tak lagi memungkinkan, Ukraina juga melancarkan kampanye menghancurkan pertahanan udara yang dibangun Putin di Crimea. Serangan drone dan rudal menyasar semua target, titik logistik, radar, dan baterai pertahanan udara di Crimea terbakar hampir setiap minggu saat Ukraina berusaha mengurangi kepadatan pertahanan udara berlapis Rusia di semenanjung itu. Pembantaian bulanan pertahanan udara Rusia sudah menjadi hal biasa dan Maret adalah contohnya. Dalam laporan tanggal 15 April, UKRI menyampaikan bahwa serangan Ukraina di Crimea yang diduduki dan wilayah pendudukan lainnya telah menghancurkan 54 unit pertahanan udara Rusia yang terdiri dari 15 radar dan 39 peluncur rudal permukaan ke udara. Pada tanggal 9 Maret saja, terjadi serangan yang menghancurkan sepasang redom di Crimea bersama dengan sistem radar Nebo-U dan radar 5N84A Oberon 14. Itu hanyalah salah satu contohnya. Ukraina telah lama menargetkan pertahanan udara. Setiap serangan di Crimea melemahkan perlindungan yang dipasang Putin.
Saat Ukraina menghancurkan pertahanan udara di wilayah pendudukan timur dan selatan, tercipta koridor udara aman untuk mengirim lebih banyak drone dan rudal ke Crimea. Itulah perubahan mendadak yang terjadi. Crimea kini terbuka untuk serangan kapan saja karena sudah ada celah bagi Ukraina untuk menyerang. Seorang profesor ilmu politik di Universitas Nasional Akademi Kiev Mohyla, Taras Kuzio, menjelaskan strateginya. Ukraina menghancurkan pertahanan udara Rusia di berbagai lokasi, bukan hanya di Crimea, guna membuka koridor aman bagi serangan jarak menengah dan jauh di belakang garis pertahanan Rusia. Bagian kedua pernyataan itu sama bermasalahnya bagi Putin seperti pelumpuhan Crimea oleh Ukraina. Ketika pertahanan udara Crimea runtuh satu persatu, Ukraina bisa mengirim drone jarak jauh seperti Flamingo melewati Crimea hingga ke wilayah Rusia. Pilar perlindungan bagi Rusia kini berubah menjadi semenanjung terisolasi dan makin tak berguna. Ukraina juga telah bertindak cerdas dalam pendekatannya. Intelijen militer Ukraina HUR dikenal karena menghancurkan sistem pertahanan udara di Crimea. Secara khusus, unit GOS telah mengkhususkan diri dalam menghancurkan yang terbaik yang dimiliki Rusia, termasuk sistem pertahanan udara S-300, S-400, dan Buk. Serangan presisi selalu jadi andalan GOS dan sangat cerdas. Menghancurkan baterai pertahanan udara penting, tapi penargetan radar terus-menerus di Crimea benar-benar melemahkan cengkeraman Putin di sana. Kenapa? Ya, radar itu mahal dan sulit untuk dibangun. Itu sudah terjadi bahkan sebelum Putin melancarkan invasinya. Namun kini Rusia tertekan sanksi Barat, sehingga semakin sulit dan mahal mendapatkan suku cadang untuk membangun radar pengganti. Dengan radar yang hilang, seluruh baterai pertahanan udara menjadi tidak berguna. Mereka tidak bisa menembak apa yang tak terlihat, membuat Putin dan kroninya hancur saat melihat drone Ukraina melintas di atas pertahanan udara yang tak berdaya dan radar yang rusak. Celah-celah kini terbuka. Perubahan mendadak sudah terjadi. Sekarang Ukraina bisa semakin mengandalkan strategi briliannya untuk Crimea. HUR terus menargetkan Crimea bersama pasukan sistem tak berawak Ukraina. Pada Maret dan April, Ukraina melancarkan 76 serangan ke pertahanan udara Rusia di Crimea dan wilayah pendudukan, terdiri dari 39 serangan di Maret dan 37 di April. 2 bulan sebelumnya, Ukraina telah meluncurkan hampir 50 serangan semacam itu, karena Ukraina meningkatkan jumlah serangannya terhadap pertahanan udara Rusia sekitar 300% sejak akhir tahun 2025. Crimea menjadi fokus utama Ukraina dalam menghadapi wilayah yang diduduki. Dari 173 serangan yang lokasinya telah dipetakan dan dikonfirmasi Ukraina terhadap Rusia di wilayah tersebut, 100 terjadi di Crimea menurut laporan Tochny. Kelompok yang sama juga mencatat bahwa Ukraina telah fokus melemahkan pertahanan udara Crimea sejak awal 2025 dan kampanyenya semakin meningkat seiring kita mendekati pertengahan 2026. Apa yang kita lihat dengan pendekatan yang semakin intensif ini adalah bahwa Putin tidak punya jawaban atas apa yang dilakukan Ukraina di Crimea. Sederhana saja, jika Rusia bisa melakukan sesuatu terhadap serangan-serangan ini, pasti sudah dilakukan. Tapi kita melihat pertahanan udara Crimea semakin lumpuh dari bulan ke bulan, dan situasinya hanya akan semakin buruk bagi Rusia mulai sekarang. Serangan ini mendukung rencana kedua Hodges, yaitu membuat Crimea tak berguna secara militer bagi Rusia. Ukraina melangkah lebih jauh. Selain menekan Putin untuk melepaskan kendalinya atas Crimea lewat serangan yang terus-menerus sembari bergerak menuju pembebasan Crimea, Ukraina kini memanfaatkan kelemahan Crimea untuk melancarkan serangan lebih jauh ke wilayah Rusia. Selain itu, potensi ofensif Crimea juga semakin terkikis. Drone dan rudal ditembakkan dari semenanjung itu ke Ukraina. Seiring semakin runtuhnya pertahanan udara, lokasi dan infrastruktur yang digunakan untuk melancarkan serangan tersebut menjadi sasaran. Kita sudah mulai melihat hal itu terjadi. Pada tanggal 2 April muncul berita bahwa Ukraina telah menyerang sebuah pangkalan udara di Crimea, menghancurkan pangkalan drone Orion dan sebuah pesawat AN-72P sekaligus. Akhir April, pasukan khusus Ukraina menyerang fasilitas penyimpanan rudal Iskander di Crimea. Semua ini tak akan terjadi tanpa perubahan mendadak postur pertahanan udara Rusia. Perlindungan telah melemah dan sisa perlengkapan militer Putin di Crimea kini menjadi sasaran empuk. Bagaimana posisi kekuasaan Putin di Crimea sekarang? Rusia masih menguasai semenanjung itu, tapi kendalinya mulai goyah. Jembatan Kerch secara praktis sudah tidak berguna lagi dari perspektif militer, dan armada Laut Hitam yang seharusnya beroperasi dari Crimea justru berlayar sejauh mungkin dari semenanjung itu. Tapi masalah pertahanan udara adalah pukulan nyata bagi Rusia. Baterai pertahanan udara, radar, dan peralatannya kini hangus terbakar. Hal itu membuat Putin menghadapi dilema nyata.
terus memasoknya atau meninggalkannya. Jika Putin ingin mempertahankan Crimea, ia harus mengirim lebih banyak sistem yang dihancurkan Ukraina ke sana. Itu memerlukan penarikan sistem-sistem itu dari wilayah pendudukan atau dari Rusia sendiri. Sistem ini sangat berharga dan seperti yang dibuktikan Ukraina juga sangat rentan. Radar pertahanan udara yang dikirim ke Crimea hari ini akan jadi target Ukraina besok. Rusia juga tidak membangun lebih banyak sistem untuk mengganti yang hilang di Crimea. Rusia kesulitan membuat perangkat berteknologi tinggi seperti radar dan rudal, sehingga sebagian besar perangkat keras di Crimea berasal dari persediaan lama. Pada akhirnya, persediaan itu akan habis. Crimea tetap dibiarkan tanpa pertahanan dari serangan Ukraina. Pilihan kedua bagi Putin adalah benar-benar meninggalkan Crimea sebagai basis logistik dan senjata strategis. Itu akan membuat Crimea secara fungsional menjadi tidak berguna dalam membantu invasi ke daratan utama Ukraina. Tetapi setidaknya itu berarti peralatan yang terus dihancurkan di semenanjung itu mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama di Rusia atau wilayah pendudukan lainnya. Kerugian besar adalah menolak mengganti pertahanan Crimea yang hancur akan membuat sekitar 800.000 warga Rusia yang bermigrasi ke Crimea sejak aneksasi, serta puluhan ribu tentara Rusia di semenanjung itu benar-benar terisolasi. Siapa yang mau tetap tinggal jika tahu drone dan rudal Ukraina bisa menyerang kapan saja? Entah terus memasok Crimea atau meninggalkannya, Putin tetap melemahkan perangnya. Dia bisa mempersiapkan Crimea untuk pembebasan atau melemahkan pasukannya di tempat lain demi melindungi wilayah yang tetap diserang Ukraina. Ironi terbesar kini menampar wajah Putin. Crimea, tempat perang melawan Ukraina dimulai, tampaknya akan jadi lokasi perang itu berakhir. Menariknya, ada seseorang yang sudah memprediksi hal ini. Pada Agustus 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara di platform Crimea tentang niat Ukraina membebaskan Crimea, dan ada pernyataan spesifik Zelensky yang menarik perhatian kami. Saya ingin menekankan, bagi Ukraina, Crimea bukan sekadar wilayah atau alat tawar-menawar geopolitik seperti bagi negara teroris. Menurut Zelensky, Crimea adalah bagian dari rakyat kami, masyarakat kami, sebuah komunitas yang kebebasannya akan kami jamin dan kemodernannya akan kami pulihkan. Ukraina telah memberitahu Rusia dengan jelas apa yang mereka rencanakan sejak awal. Crimea tidak pernah akan diserahkan. Kini kita melihat Zelensky dan Ukraina memenuhi janji yang dibuat Agustus 2022. Cengkeraman Putin atas semenanjung yang direbutnya pada 2014 belum pernah selemah ini. Dan dengan perubahan mendadak yang membuat Ukraina menghancurkan pertahanan udara Crimea, hanya tinggal menunggu waktu sebelum wilayah yang seharusnya menjadi kartu truf Putin justru menjadi tempat di mana Rusia akhirnya akan kalah perang dengan Ukraina. Pembebasan Crimea sudah dimulai, rencana utama Ukraina berjalan lancar dan Putin tak bisa menghentikannya. Saat Putin menginvasi Ukraina, ia berharap mengembalikan kejayaan Rusia seperti Uni Soviet. Putin memikirkan kekaisaran saat ingin mengamankan warisannya dengan merebut Ukraina lalu bergerak ke Eropa. Presiden Rusia itu memang mengembalikan era Soviet pada rakyatnya. Namun Rusia kini menghadapi sisi terburuk dari era itu. Suasana di Rusia suram karena sesuatu yang kelam sedang terjadi di dalam negeri. Krisis kelaparan baru ala Soviet sedang melanda Rusia saat ini. Ketidakpuasan dan kemarahan terbuka sedang meningkat di seluruh Rusia dan semuanya diarahkan kepada Putin. Presiden Rusia telah membawa negaranya ke dalam apa yang disebut operasi militer khusus yang kini telah berlangsung lebih dari 4 tahun dan menyebabkan ekonomi Rusia berada di ambang kehancuran. Sanksi sangat berdampak. Publik yang lama bungkam di bawah rezim otoriter Putin mulai menyuarakan perasaan saat pemimpinnya membawa mereka ke krisis seperti masa terburuk Uni Soviet. Seorang pejabat Rusia yang berbicara kepada Washington Post dengan syarat identitasnya dirahasiakan merangkum suasana di Rusia dengan tepat. Intinya, sudah cukup, kamu sudah berjuang terlalu lama. Bagi semua orang, perang ini terasa lebih lama dari Perang Dunia Kedua dan Perang Patriotik Besar, bahkan kita belum merebut satu wilayah pun. Tokoh Rusia terkenal lainnya, pemimpin lama Partai Komunis Rusia Gennady Zyuganov, bahkan lebih blak-blakan dalam kritiknya. Zyuganov menyoroti kebijakan Putin dan partainya dengan marah. Kami sudah 10 kali bilang kehancuran ekonomi tak terhindarkan. Kuartal pertama sudah mencapai titik terendah. Jika tidak bertindak segera, musim gugur kita akan menghadapi apa yang terjadi pada tahun 1917, teriaknya di sesi Duma Negara. Reaksi seperti ini belum pernah dialami Putin dan ini baru awal.
Presiden Rusia memberikan respon seperti yang sudah bisa diduga darinya. Karena cadangan keuangan Rusia habis, seperti dicatat Menteri Pembangunan Ekonomi Maxim Rozhenkov, Putin hanya melawan rakyatnya sendiri. Dia tidak akan menghentikan perang. Sebaliknya, dia memulai perang baru terhadap komunikasi di Rusia, membuat ketidakpuasan sulit sampai ke telinganya yang sengaja dibuat tak peduli. Putin ingin kendali seperti Stalin tanpa pencapaian pembangunan kekaisaran. Dan saat Putin terus berpindah dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya, keputusasaan di dalam Rusia semakin meningkat. Inflasi tinggi, masalah pasokan makanan di Rusia dan garis depan, bisnis suram, serta keputusasaan anak muda menjadi gejala Rusia baru ciptaan Putin. Rusia sekarang berada dalam semacam limbo ekonomi. Dan ini adalah episode yang tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Itu menurut Janis Kluge dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, yang mengatakan bahwa bahkan jeda ekonomi singkat akibat kenaikan harga minyak setelah pemblokiran Selat Hormuz pun tidak bisa membantu Rusia. Saat ini ekonomi Rusia berada dalam situasi limbo yang aneh antara dampak positif yang bisa diharapkan dari penutupan Selat Hormuz dan harga komoditas yang tinggi. Pada saat yang sama, ekonomi Rusia memburuk signifikan dalam beberapa bulan terakhir, ujar Kluge. Harga minyak naik tak menutupi kenyataan di Rusia. Ekonomi suram mulai terlihat. Pada 2 bulan pertama 2026, ekonomi Rusia turun 1,8% akibat suku bunga tinggi dan sanksi ketat, yang akhirnya mulai menimbulkan dampak yang seharusnya sudah terasa sejak bertahun-tahun lalu. Investasi bisnis Rusia, baik domestik maupun asing, hampir sepenuhnya terhenti. Bisnis Rusia memiliki utang tagihan komersial belum dibayar sebesar 109 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari, tertinggi sepanjang sejarah menurut Rosstat. Terkait pertumbuhan produk domestik bruto Rusia atau PDB, kondisinya kurang baik. Putin tentu saja berpikir bahwa dia akan menjadi pemenang ketika dia mengubah ekonomi Rusia dengan menjadikan seluruh negara sebagai mesin perang. Dan selama beberapa tahun, dia benar. Sebelum sanksi benar-benar berhasil menggigit Rusia, pertumbuhan PDB negara itu berhasil melebihi 4% selama 2 tahun berturut-turut antara tahun 2023 dan 2024. Lalu semuanya mulai runtuh. Pada 2025, PDB Rusia tumbuh hanya 1% sepanjang tahun jika melihat dekade terakhir atau lebih luas. Robert Nigmatulin, seorang ekonom dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, menjelaskan semuanya ketika dia mencatat bahwa pertumbuhan PDB di Rusia rata-rata hanya 1,5% per tahun sejak 2015. Untuk harga konsumen, angka ini naik 77% pada periode yang sama. Gelembung sesaat apapun yang berhasil diciptakan Putin dengan fokusnya pada kompleks industri militer Rusia ternyata hanya berlangsung singkat, dan sekarang Rusia kembali menghadapi pertumbuhan yang kembali melemah seiring pengeluaran massa perang yang meningkat ke tingkat yang tidak masuk akal. Kenaikan harga minyak menguntungkan Putin dalam jangka pendek. Dana Moneter Internasional telah menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB Rusia pada tahun 2026 dari 0,8% menjadi 1,1%. Itu bukan kabar baik yang ingin didengar Putin. Rusia memiliki target menciptakan pendapatan anggaran sebesar 102 miliar dolar pada tahun 2026, seperti yang disampaikan oleh Institut Studi Keamanan Uni Eropa. Target itu akan tercapai. Rusia membutuhkan harga minyak tinggi seperti yang kita lihat sekarang ini bertahan hingga akhir tahun 2026. AS dan Iran hanya perlu mengakhiri perang. Setelahnya, Rusia akan kembali dalam kondisi krisis. Namun, pengeluaran perang tetap berlangsung. Uni Soviet menghabiskan miliaran dolar untuk membangun militer Rusia demi mempertahankan kekaisaran dan menaklukkan wilayah baru. Putin berhasil menghabiskan 2,5 triliun dolar uang Rusia untuk perang yang hanya menghasilkan wilayah Ukraina bagi Rusia yang luasnya kira-kira 1/10 dari negara bagian Texas setelah gelombang pendudukan awal pada tahun 2022. Itu menurut media United 24 yang mengatakan bahwa secara ekonomi, semua ini berarti Rusia harus mengeluarkan sekitar 90 juta dolar untuk setiap mil persegi wilayah Ukraina yang berhasil diduduki. 2,5 triliun dolar. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar yang telah dihabiskan Rusia untuk mesin-mesin yang hancur, modal manusia, pengeluaran militer, dan kehancuran ekonomi. Orang-orang di Rusia, dari elit hingga rakyat miskin, melihat ini dan bertanya, mengapa kita berkorban banyak untuk penaklukan yang tak menghasilkan apa-apa? Mikhail Khodorkovsky, mantan orang terkaya di Rusia yang kini menentang Putin dari London, menyatakan semangat patriotik akibat perang Putin melawan Ukraina kini hampir habis.
Perang ini berlangsung lebih lama dari perkiraan katanya, dan kemenangan atau kekalahan di 3 desa tidak terlalu berpengaruh. Khodorkovsky berbicara dengan keberanian yang ingin dimiliki banyak oligark Rusia yang terkena sanksi berat. Namun yang jauh lebih mengkhawatirkan bagi Putin adalah bahwa bukan para oligark yang bisa dia ancam dengan jatuh dari jendela dan kematian misterius yang menjadi masalah. Masalahnya adalah rakyat Rusia sendiri. Mereka lelah ditekan sistem bergaya era Soviet yang membuat ekonomi mundur akibat kegagalan ekonomi total Putin, sementara pandangan sempitnya mendorongnya untuk terus melanjutkan perang yang tak kunjung usai. Keputusasaan berubah jadi kemarahan terbuka, mengancam mengubah segalanya bagi Putin. Sebelum kita menyelami lebih dalam keputusasaan Rusia, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya. Para taipan bisnis besar Rusia mungkin terlalu takut untuk mengatakan hal-hal seperti yang dikatakan Khodorkovsky. Di tingkat bawah, pemilik usaha kecil di Rusia putus asa karena terus dikejutkan pajak tinggi dan kebijakan yang tampak sengaja membuat mereka gagal. Seorang pebisnis Moskow mengatakan kepada Washington Post bahwa tak seorang pun, termasuk Putin, tahu kapan perang di Ukraina akan berakhir. Konflik di Teluk Persia berbahaya karena menguntungkan Putin secara tidak semestinya. Bagi banyak warga Rusia, masalahnya jelas. Tidak ada yang tahu kapan perang ini berakhir, sementara kekhawatiran negara akan lebih banyak mengambil dari mereka semakin besar, kata pebisnis itu. Tatiana, manajer perusahaan logistik berusia 53 tahun mengatakan, apa yang dia lihat kini membangkitkan kenangan buruk masa akhir Uni Soviet. Kami pernah hidup di balik tirai besi dan yakin itu tak akan terulang, tapi ternyata terjadi lagi. Sekarang kita punya tirai besi digital, katanya, sekali lagi menunjuk pada respons Putin terhadap krisis ekonomi Rusia. Tidak ada kebijakan, hanya penindasan. Sebuah serangan terhadap ruang komunikasi Rusia sedang dirancang untuk menghentikan rakyat dan para pemilik bisnis Rusia agar tidak bersuara. Yang terakhir punya banyak hal untuk dikeluhkan. Pada 28 April, Moscow Times menerbitkan laporan besar tentang dampak kebijakan Putin yang mirip Soviet terhadap bisnis-bisnis kecil di Rusia. Karena perubahan pajak yang diperkenalkan pada awal tahun 2026, 65% usaha kecil di Rusia gagal mencatatkan keuntungan selama kuartal pertama tahun itu. Usaha seperti ini menjadi tulang punggung ekonomi domestik Rusia menurut media itu. Namun sekarang mereka harus menghadapi pajak yang lebih tinggi, suku bunga yang meningkat, dan kekurangan tenaga kerja kronis yang disebabkan oleh Putin yang menyedot talenta dan membuangnya, baik ke dalam kompleks industri militer yang ia ciptakan maupun langsung ke Ukraina. Yang paling mengejutkan, tindakan Putin menekan bisnis kecil di Rusia ternyata tak memberi keuntungan besar seperti yang ia kira. Antara Januari dan Maret, pendapatan pajak dari bisnis dan individu yang memakai skema pajak khusus di Rusia turun 16% dibandingkan tahun 2025. Dan kalau kita mau bicara tentang keputusasaan, Moscow Times melaporkan bahwa 63,5% perwakilan bisnis Rusia memperkirakan situasi ekonomi negara mereka akan memburuk. Sebanyak 25% lainnya yakin situasinya akan tetap sama, tanpa memberi harapan di tengah kondisi Rusia yang memprihatinkan. Namun, dana Rusia tetap mengalir ke perusahaan negara pendukung perang. Putin dan kroninya hidup nyaman, sementara yang lain harus diam, bekerja, atau hancur dalam perang tanpa akhir. Sekarang, mari fokus pada rakyat Rusia biasa. Kami sudah membahas kelaparan era Soviet di Rusia di awal video ini. Kabar baik bagi rakyat Rusia di bawah Putin. Situasi pangan mereka belum sampai pada tingkat krisis, setidaknya untuk saat ini. Namun bukan berarti Rusia kebal dampak masalah pangan. Bahkan tanda-tanda buruk sudah muncul pada Juli 2021. UNICEF menerbitkan The State of Food Security and Nutrition in the World 2021, laporan yang menyoroti jumlah orang yang kekurangan pangan di negaranya. Laporan itu menyatakan sekitar 9 juta orang Rusia mengalami kekurangan gizi atau pangan, dan 400.000 diantaranya menghadapi ketidakamanan pangan parah. Sekarang, ada lebih banyak tanda bahwa rakyat Rusia tidak begitu baik-baik saja dalam hal pangan. Apakah kamu ingat inflasi yang merajalela yang kami sebutkan tadi? Harga konsumen di Rusia telah naik 77% sejak tahun 2015. Makanan juga terdampak kenaikan harga ini. Makanan adalah salah satu produk yang paling terdampak. BBC melaporkan dalam artikel Februari bahwa anggaran makanan banyak warga Rusia naik lebih dari 20% antara Januari dan Februari. Semua makanan pokok dari telur sampai sayuran terdampak. Harga kentang naik 167% pada tahun 2026 dibandingkan dengan tahun 2024. Susu naik 59%,
kacang kaleng naik 55%, dan roti tawar putih biasa naik 45%. Itu adalah 2 tahun inflasi makanan. Belum lagi tarif pajak pertambahan nilai baru Rusia sebesar 22%, naik dari 20%. Semakin sulit untuk mengisi lemari dan kulkas di Rusia, dan situasi ini tidak terbantu oleh panen tahun 2025 yang sangat buruk. Pada bulan Agustus tahun lalu, panen diperkirakan menjadi yang terburuk yang pernah dialami Rusia dalam lebih dari 17 tahun. Rusia adalah negara yang pernah melarang impor makanan Barat pada tahun 2014 sebagai balasan terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Barat sebagai respon atas aneksasi ilegal Crimea oleh Rusia. Sanksi yang dikenakan terhadap Rusia saat ini sebagian besar mengecualikan makanan, tetapi panen yang buruk berarti Rusia harus mengimpor lebih banyak makanan daripada sebelumnya. Makanan impor tersebut lebih mahal daripada makanan yang ditanam di dalam negeri. Dan Anda baru saja melihat bahwa Rusia jelas tidak punya ekonomi yang mampu menanggung impor makanan dalam skala besar karena Putin menghabiskan begitu banyak untuk perang. Rakyat Rusia mungkin tidak mengalami kelaparan separah era Soviet, namun kini makin merasakan ketidakamanan pangan. Bagi tentara Putin di garis depan, makanan layak kini terasa seperti barang mewah. Orang yang ditugaskan Putin untuk mengharumkan nama Rusia justru paling buruk diperlakukan olehnya. Laporan 25 April oleh Times mengungkap intelijen militer Ukraina menemukan bukti tentara Rusia sangat putus asa mencari makanan hingga memakan tubuh rekan mereka yang sudah meninggal. Ukraina telah menemukan setidaknya 5 kasus praktik ini yang terungkap ketika Ukraina menyadap puluhan transmisi audio Rusia. Beberapa tentara Rusia bahkan membunuh rekan sendiri demi mendapatkan daging mereka. Kelaparan di garis depan membuat tentara Rusia menjadi gila. Kita jadi bertanya-tanya seberapa buruk keadaan di dalam Rusia sendiri jika inflasi makanan terus meroket dan panen gagal menghasilkan. Harapan mulai sirna di rakyat Rusia, keputusasaan pun muncul, dan anak muda menanggung beban terberat. Perang Putin telah menghancurkan harapan anak muda Rusia untuk hidup di luar pabrik atau zona perang Ukraina. Ketika bisnis-bisnis kecil runtuh di sekitar mereka, pilihan yang tersedia bagi anak-anak muda Rusia semakin menyempit menjadi bertempur atau membuat mesin. Suasana umum ini juga dirasakan oleh Igor, seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang mengatakan kepada Washington Post, "Secara keseluruhan, baik saya maupun orang-orang yang saya kenal merasa benar-benar putus asa bahwa tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Semua orang ingin pergi, tapi kebanyakan tak punya pilihan. Tak ada yang mau mengaitkan masa depan dengan negara ini. Hidup di sini sulit, mahal, dan suram." Apakah ini memang dirancang oleh Putin? Jika tujuan pemimpin Rusia memaksa banyak anak muda ikut wajib militer, maka menghancurkan ekonomi Rusia hingga seburuk era Soviet mungkin langkah jitu. Anak-anak muda ini tak butuh Rusia yang menjamin masa depan karena mereka keburu tewas di Ukraina sebelum sempat mengkhawatirkan hal itu. Terlepas dari sikap sinis, tampak ada dorongan dari Putin untuk menyeret sebanyak mungkin anak muda Rusia ke dalam mesin perang yang dia ciptakan. Pada bulan Maret 2022, dalam bulan pertama invasi skala penuh, Putin berjanji bahwa dia hanya akan mengerahkan personel militer profesional di Ukraina. Anak-anak muda akan diselamatkan dari ikut berperang. Banyak yang berubah. Militer Rusia kini menawarkan uang dalam jumlah besar kepada siapapun yang mau mendaftar tanpa memandang usia. Wajib militer yang seharusnya menyelesaikan dinas militernya jauh dari garis depan, kini justru dikirim ke Ukraina. Pada Juli 2025, layanan BBC Rusia telah menemukan bukti terverifikasi setidaknya 245 tentara Rusia yang baru berusia 18 tahun yang tewas antara tahun 2023 dan 2025 di Ukraina. Jumlahnya mungkin jauh lebih banyak, dan tak satu pun dari mereka yang berusia 18 tahun seharusnya ada di Ukraina. Anak-anak muda yang berhasil menghindari pertempuran langsung di garis depan tetap mendapat tekanan untuk berkontribusi pada mesin perang Putin dengan cara lain. Pada 4 April, The Independent melaporkan Rusia menawarkan uang besar kepada pelajar untuk menjadi insinyur atau operator drone demi menambah pasukan drone mereka. Militer Rusia telah mencoba mengklaim bahwa semua ini adalah omong kosong. Rusia mengatakan tidak ada tekanan yang diberikan kepada para pemuda Rusia untuk mengorbankan kehidupan yang mereka inginkan demi menjadi pilot drone atau insinyur. Tapi kita sudah pernah melihat Rusia mengingkari janji kepada para pemudanya sebelumnya. Dalam perang tanpa akhir Putin, selalu dibutuhkan pasokan baru umpan meriam untuk dikirim ke Ukraina. Keputusasaan adalah satu-satunya yang dimiliki banyak rakyat Rusia. Keputusasaan suram yang disebabkan oleh kehancuran ekonomi dan kehidupan mereka akibat ulah Putin.
Bagi Putin, ini bukan masalah, asalkan dia bisa mempertahankan otoritarianisme yang membuatnya berkuasa lebih dari seperempat abad. Namun, sesuatu yang tidak pernah diduga Putin mulai terjadi. Orang Rusia yang biasanya diam mulai bersuara. Rakyat kini melawan pemimpin mereka. Pada 24 April, Pravda melaporkan jajak pendapat dari Pusat Riset Opini Publik Seluruh Rusia milik negara menunjukkan persetujuan terhadap Putin turun 7 minggu berturut-turut. Saat ini tingkat persetujuan terhadap Putin adalah 65,6%, yang merupakan angka terendah sejak tahun 2022. Kepercayaan terhadap Putin juga menurun menjadi 71%, dengan penurunan keseluruhan pada kedua angka tersebut masing-masing sebesar 7,3% dan 6,5% selama 7 minggu yang dimaksud. Anda mungkin melihat ini dan dengan wajar menilai bahwa Putin masih tampaknya memiliki mayoritas dukungan rakyat. Tetapi perlu diingat bahwa Putin memerintah di negara di mana sedikit saja tanda perbedaan pendapat bisa membuat Anda dikirim ke gulag atau bahkan lebih buruk lagi. Banyak penentang Putin di masa lalu berakhir dengan pengasingan atau kematian. Kritik terhadap perang di Ukraina adalah ilegal di dalam Rusia. Dan dulu, tingkat persetujuan terhadap Putin pernah mencapai setinggi 88%. Peringkat lebih dari 20% lebih rendah dibandingkan dengan yang tercatat pada April 2026, menandakan rakyat Rusia mulai jenuh dengan pemimpinnya dan sikap suka perangnya. Retakan mulai terlihat pada citra kuat Putin. Jika 35% rakyat Rusia terbuka tidak senang dengan tindakan Putin, berapa banyak lagi yang diam-diam putus asa meski tampak bahagia dengan situasi buruk yang diciptakan pemimpinnya? Berapa banyak lagi yang mulai kehilangan kesabaran saat harga makanan naik dan tekanan pada ekonomi Rusia yang sudah mati bertambah besar? Putin berharap pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah terjawab. Ia senang menjadi perwujudan semua ekses terburuk pemimpin Soviet masa lalu. Tapi Putin pun tahu bahwa ia tak bisa bertahan selamanya. Kami ingin bertanya, bagaimana jika Ukraina sebenarnya sudah menang melawan Rusia? Hanya saja Putin belum menyadarinya. Mungkin terdengar seperti pertanyaan aneh saat Presiden Rusia terus mengirim tentaranya menuju kematian di Ukraina. Tapi pertanyaannya tidak segila kelihatannya. Situasi di medan perang berubah, memberi Ukraina peluang terbaik untuk mengakhiri perang sejauh ini. Putin kini hanya punya dua pilihan dan keduanya tetap berujung kekalahan. Kami akan segera mengungkap pilihannya. Pertama, Rusia menghadapi masalah serius di lapangan saat mencoba melancarkan serangan musim semi yang seharusnya memberikan Donbas kepada Putin. Musim semi sudah berlangsung, ini seharusnya menguntungkan Rusia. Tanah mengering saat matahari muncul. Daun musim semi memberi perlindungan dan hambatan militer di musim dingin pun hilang. Rencana Putin seperti tahun-tahun sebelumnya adalah melancarkan serangan musim semi yang berlanjut ke musim panas dan gugur untuk meruntuhkan pertahanan Donbas Ukraina. Jika Rusia dapat maju lebih jauh ke Oblast Kherson dan Zaporizhia, bahkan mungkin mencapai kota Zaporizhia, itu akan lebih baik. Masalah Putin berawal dari ketidakmampuannya beradaptasi. Selama lebih dari 4 tahun, Putin hanya mengandalkan serangan lambat yang sama. Serangan musim semi terdampak oleh kurangnya fleksibilitas. Sejak awal, kami menyadari musim semi ini tidak akan berjalan sesuai harapan Rusia. Dalam sekitar minggu pertama serangan baru Rusia, jumlah korban jiwa mencapai 10.000 menurut laporan National Interest. Itu termasuk hari pemecahan rekor pada 17 Maret, di mana Rusia kehilangan 1.710 tentaranya, angka tertinggi untuk tahun 2026 sejauh ini. Beberapa bulan setelah awal yang tersendat itu, kita secara resmi bisa mengatakan bahwa serangan musim semi adalah kegagalan besar yang mendorong Putin semakin dekat untuk mengambil salah satu dari dua pilihan yang keduanya akan membuat Rusia kalah dalam perang yang ia mulai. Jatuhnya Donbas tidak lebih dekat sekarang daripada awal musim semi. Pasukan Rusia hanya menabrak sabuk benteng Donetsk jika mereka bisa mencapainya, dan mereka tewas sebelum bisa membuat kerusakan yang berarti. Pawai hari kemenangan Rusia pada 9 Mei yang menyedihkan itu menegaskan hal tersebut saat Putin yang muram menyaksikan nyaris tak ada apa-apa terjadi di hadapannya di Moskow. Unjuk kekuatan militer Rusia malah menjadi tontonan menyedihkan yang menunjukkan kelemahan Putin karena Rusia takut serangan Ukraina sehingga tidak memamerkan perlengkapan militernya. Parade itu tidak lebih dari sebuah monumen atas kegagalan Rusia. Di lapangan, kita melihat bukti nyata musim semi ini tidak berjalan seperti prediksi Putin. Kemajuan Rusia sangat lambat, kalau mau dibilang halus. Menurut laporan lembaga intelijen Deep State, Rusia baru merebut 672 km persegi wilayah Ukraina pada musim semi ini dalam skenario terbaik.
Itu masih jauh di belakang 827 km persegi yang jumlahnya sudah minim yang direbut pada periode yang sama tahun 2025 menurut laporan Kiev Independent. Dan ini adalah hasil terbaik yang bisa didapat Rusia. Laporan lain menyoroti bagaimana Rusia justru kehilangan wilayah meskipun sedang mencatatkan kemajuan. Analisis Mei oleh Institute for the Study of War menunjukkan Rusia mengalami kerugian wilayah bersih pertama di Ukraina pada April sejak serbuan balasan Ukraina ke Kursk pada tahun 2024. Ukraina merebut 120 km persegi hingga akhir April, situasi yang tak pernah dibayangkan Putin di musim semi yang seharusnya gemilang. Serangan balasan Ukraina di selatan dan tenggara sangat merugikan Rusia dan menjadi alasan utama keberhasilan Ukraina maju saat seharusnya Rusia yang maju. Serangan balasan menggagalkan rencana Putin di Zaporizhia. Upaya Rusia ke Sloviansk di Donetsk terhambat dan Kostiantynivka, kota pertama di sabuk benteng yang nyaris dicapai Rusia, menjalankan perannya karena banyak kaki tangan Putin tewas untuk setiap jalan yang dikuasai. Putin kini dipaksa memilih salah satu dari dua opsi yang sebelumnya tak pernah dihadapinya. Namun di balik kemajuan teritorial yang lambat, ada dua masalah besar yang kini membayangi pilihan itu. Keunggulan teknologi Ukraina yang semakin berkembang dan besarnya jumlah kematian yang dialami militer Rusia. Kita mulai dari kematian. Beberapa bulan terakhir banyak kematian. Besarnya tingkat kerugian yang tadinya dikira Rusia masih bisa mereka tanggung karena percaya bahwa mereka bisa mengalahkan Ukraina hanya dengan jumlah besar, kini benar-benar mulai membebani pasukan Putin. Zona maut Ukraina yang dipenuhi drone benar-benar menjalankan fungsinya dan telah memberikan perbedaan besar dalam ofensif musim semi 2026. Dengan drone FPV, Ukraina bisa menyerang target bergerak dalam beberapa kilometer dari garis depan, hanya dengan biaya sekitar 10% dibandingkan menembakkan satu peluru artileri ke posisi statis. Perang Ukraina mengalami perubahan besar, dan Anda akan tahu alasannya jika tetap bersama kami. Untuk saat ini, yang benar-benar penting adalah hasilnya. Beberapa media seperti Kiev Independent dan Politico melaporkan drone kini menyebabkan hingga 80% korban di medan perang. Beberapa memperkirakan angkanya bahkan lebih tinggi. Dalam sebuah laporan yang menyoroti rekor tingkat korban Rusia pada bulan Maret, Al Jazeera mengatakan bahwa 96% dari 35.351 korban Rusia yang diklaim telah dikonfirmasi oleh Ukraina tercatat oleh drone. Sisanya akibat senjata ringan, tembakan, dan artileri. Ditambah lagi dengan kerusakan yang ditimbulkan drone terhadap perlengkapan militer Rusia karena ribuan tank, kendaraan lapis baja, dan sistem pertahanan udara telah dihancurkan dan muncullah situasi yang terpaksa diterima Putin. Setiap tahun yang berlalu, serangan Rusia semakin melemah dan pertahanan Ukraina semakin kuat. Kembali ke tingginya angka korban pada bulan Maret, ini bukan kejadian yang hanya sekali terjadi bagi pasukan Putin. Ukraina mengulangi hal yang sama pada bulan April saat Kementerian Pertahanan negara itu mengklaim 35.203 tentara Rusia dipastikan tewas atau terluka selama bulan tersebut. Perlu diingat bahwa bulan April memiliki satu hari lebih sedikit dibandingkan Maret, jadi hampir bisa dipastikan bahwa Ukraina akan mendapatkan tambahan sekitar 150 korban lagi yang dibutuhkan untuk menyamai angka bulan Maret jika ada satu hari tambahan itu. Mulai terlihat pola dan ini buruk bagi Putin. Lebih banyak tentara Rusia yang tewas atau terluka setiap bulannya dibandingkan sebelumnya, dan angka korban ini tercatat selama serangan musim semi yang seharusnya memberikan wilayah yang sangat luas kepada Rusia. Entah bagaimana, dari sisi jumlah kematian, keadaan malah makin buruk. Seburuk apapun korban Rusia musim semi ini, masalah utama bagi Putin tetap ini. Sebagian besar dari lebih 35.000 orang per bulan yang hilang di pihak Rusia tidak akan kembali. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 10 Maret, rasio tewas dibanding luka di pihak Rusia sangat condong ke tewas. Dari 100% korban, 62% tewas dan 38% terluka, ungkap Zelensky, yang mana ini sangat berbahaya karena mendekati rasio 2:1 antara kematian dan luka-luka. Ingat, tidak semua yang terluka bisa kembali. Tentara Rusia yang kehilangan kaki tidak akan berguna di garis depan. Kemungkinan lebih dari 2/3, bahkan hampir 3/4 korban Rusia adalah tentara yang tak akan kembali ke garis depan. Sebanyak apapun Rusia mencoba menyembunyikan semua ini, tentara di militer Putin seringkali dinyatakan hilang daripada dipastikan tewas, meskipun media independen Rusia mengungkapkan besarnya jumlah kematian yang terjadi. Dalam sebuah laporan pada 9 Mei, Meduza dan media zona dari Rusia bekerja sama untuk menemukan bahwa 352.000 pria Rusia berusia antara 18 hingga 59 tahun telah tewas sejak perang Ukraina dimulai.
Kematian tersebut telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan register waris Rusia serta pemeriksaan basis data kematian yang telah diverifikasi dan disusun oleh organisasi seperti BBC Rusia. Korban tewas sebenarnya mungkin jauh lebih banyak. Situasinya makin buruk. Perekrutan Rusia hampir gagal menandingi jumlah korban yang dilemparkan Putin ke perang Ukraina. Pada 4 Mei, media United 24 melaporkan bahwa bulan April menandai bulan kelima berturut-turut di mana Rusia gagal merekrut cukup banyak relawan tentara untuk menutupi kerugian yang dialaminya di Ukraina. Itu berarti 5 bulan berturut-turut tentara Rusia secara perlahan menyusut, yang juga menjadi petunjuk tentang salah satu dari 2 pilihan buruk yang akan terpaksa diambil Putin. Militarnya juga meneliti perekrutan tentara Rusia pada pertengahan April dan hasilnya tetap tidak menggembirakan bagi Putin. Data menunjukkan Rusia merekrut sekitar 800 tentara per hari pada kuartal pertama 2026. Sedangkan di periode sama 2025, mereka merekrut antara 1.000 dan 1.200 tentara per hari. Penurunan perekrutan 20% atau lebih adalah hal terakhir yang diinginkan Putin saat serangan musim semi telah menimbulkan rekor korban jiwa. Dan Ukraina hanya akan membuat semua masalah ini menjadi jauh lebih buruk bagi Rusia. Bagaimana caranya? Masalah besar kedua yang kami sebutkan sebelumnya adalah bahwa Ukraina melanjutkan keberhasilannya dengan makin memperlebar keunggulannya dalam perang teknologi melawan Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah The Military Show dan masih banyak lagi konten seperti ini. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami lainnya. Ukraina selalu menjadi pihak yang paling inovatif di antara kedua negara yang terlibat dalam perang ini. Namun sejak Mikhailo Fedorov naik ke posisi Menteri Pertahanan, Ukraina mengambil pendekatan yang lebih berfokus pada teknologi dalam pertempuran melawan Rusia. Penggunaan data dan pemikiran manajerial modern oleh Fedorov berkontribusi pada restrukturisasi total Kementerian Pertahanan dan Militer Ukraina. Ahli teknologi itu sangat gigih mengoptimalkan segala hal yang ia tangani. Hal yang sangat dibutuhkan Ukraina saat menghadapi utang membengkak sekitar $213 miliar akibat invasi Putin. Modus operandi Fedorov adalah memaksimalkan hasil dari sumber daya minimal, dan transformasi yang ia bawa ke militer Ukraina sangat signifikan. Dalam jabatan sebelumnya sebagai Menteri Transformasi Digital Ukraina, Fedorov mempelopori sistem Delta Situational Awareness yang memungkinkan tentara Ukraina berbagi video dan informasi di medan perang. Sistem itu kini dipakai Ukraina untuk mengkonfirmasi jumlah korban mereka. Setiap serangan drone FPV ke Rusia direkam, diunggah, dan dihitung agar Ukraina tahu dampak kerusakan di medan perang. Fedorov juga dipandang sebagai penyeimbang penting bagi Panglima berpikiran Soviet Oleksandr Syrskyi menurut Kiev Independent. Mereka bersama-sama membawa yang terbaik dari masa lalu dan masa kini untuk militer Ukraina. Dampaknya terlihat pada keunggulan teknologi yang dikembangkan Ukraina. Di bidang komunikasi, Fedorov meraih kemenangan besar pertamanya di awal masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan dengan berhasil menegosiasikan penonaktifan terminal Starlink ilegal yang digunakan Rusia bertahun-tahun di Ukraina oleh SpaceX. Kekacauan di garis depan Rusia sangat memicu serangan balasan Ukraina dan tingginya korban yang kita lihat sekarang. Selain itu, menurut United 24 Media pada 10 Mei, hilangnya Starlink berdampak nyata pada strategi drone Rusia. Putin telah menyiapkan seluruh kampanye Laut Hitam dan bersiap meluncurkan serangan drone laut melawan Ukraina guna menghadapi upaya Ukraina melumpuhkan armada Laut Hitam. Prototip sudah diproduksi pada pertengahan 2025 dan tahun 2026 seharusnya menjadi tahun di mana Rusia mulai menggunakan drone lautnya dalam jumlah besar. Penutupan Starlink menghentikan semua itu seketika. Teknologi Ukraina masih menguasai Laut Hitam. Fokus yang makin besar pada teknologi sangat membantu Ukraina di pertahanan. Pengenalan drone interceptor murah ke dalam pertahanan udara berlapis Ukraina mengurangi efektivitas drone tipe Shahed milik Rusia. Sistem robotik darat kini diperkenalkan di seluruh garis depan. Menurut Center for European Policy Analysis, robot-robot tersebut dapat mengurangi kebutuhan infanteri garis depan Ukraina hingga 30% hanya pada akhir tahun 2026 dan mungkin hingga 80% di masa depan. Robot-robot tersebut semakin penting bagi logistik Ukraina dan beberapa bahkan dipasangi senapan mesin untuk digunakan sebagai senjata ofensif. Lalu ada juga AI. Ukraina jauh meninggalkan Rusia di bidang itu. Gerombolan drone otonom kini dikerahkan di medan perang, mampu mengidentifikasi, melacak, dan menghancurkan target dengan sedikit intervensi manusia.
Ukraina bekerja sama dengan Inggris yang mendanai pusat keunggulan AI untuk mengembangkan drone canggih guna melumpuhkan Rusia. Saat zona pembunuhan meluas dan teknologi maju, Ukraina mulai mendapatkan momentum di medan perang. Momentum itu ditambah ketidakmampuan Rusia melawan, membuat Putin kini punya dua pilihan. Yang keduanya berarti Rusia kalah perang. Pilihan pertama, mobilisasi. Keunggulan Rusia atas Ukraina kini hanya pada jumlah personel yang jauh lebih banyak. Populasi Rusia sekitar 4 kali lipat Ukraina, namun hal ini belum jadi faktor utama karena Putin enggan mobilisasi selama sebagian besar perang. Ingat, pria ini masih menyebut perang sebagai operasi militer khusus, meski sudah 4 tahun dan lebih dari 1,3 juta korban. Mobilisasi bukan pilihan karena Putin sadar itu berarti melanggar kontrak sosial yang jadi inti pemerintahannya. Putin selama 25 tahun membangun citra sebagai pria kuat yang membawa stabilitas bagi Rusia. Memobilisasi negara dan menempatkannya dalam kondisi perang penuh membuat kontrak itu hancur. Itu seperti Putin mengakui kepada rakyat Rusia bahwa dia salah dan Rusia tak mampu mengalahkan Ukraina meski sudah mengerahkan banyak sumber daya. Dibutuhkan lebih banyak, disitulah kerugian menjadi faktor penentu. Seperti yang dijelaskan oleh Institute for the Study of War atau ISDB, Putin hidup dalam ketakutan akan reaksi balik dari masyarakat yang akan terjadi jika dilakukan mobilisasi penuh terhadap rezimnya. ISWA menyatakan reaksi balik itu bisa lebih parah dibanding yang dialami Uni Soviet setelah invasi gagal ke Afghanistan. Konflik selama 1 dekade membuat Rusia kehilangan sekitar 15.000 korban. Kampanye Putin mencapai angka itu di Ukraina dalam kurang dari setengah bulan, sehingga mobilisasi makin diperlukan. Putin berusaha keras menghindari mobilisasi agar tak disamakan dengan Tsar yang mengirim ratusan ribu warga Rusia ke medan perang hingga tewas. Abaikan saja kenyataan bahwa Putin sudah melakukannya. Narasi ini penting bagi pemimpin Rusia karena mobilisasi berarti Putin mengakui operasi militer khusus telah berubah jadi perang yang sebelumnya ia janjikan tak akan terjadi. Revolusi mungkin tak langsung terjadi setelah mobilisasi Rusia, namun Putin akan kalah karena telah menghancurkan fondasi kekuasaan yang rapuh. Jika Rusia mobilisasi melawan Ukraina, Putin bisa membuka jalan bagi kehancurannya sendiri saat rakyat dan elit Rusia mencari cara mengakhiri kekuasaannya. Lalu ada opsi kedua, mengakhiri seluruh perang melalui perjanjian damai. Putin mengisyaratkan ingin melakukannya usai perayaan hari kemenangan Rusia yang memalukan. Putin membuat pernyataan yang penuh teka-teki bahwa dia percaya masalah ini akan segera berakhir ketika merujuk pada perang Ukraina. Dia juga membahas keterbukaannya untuk melakukan pembicaraan damai. Walau dia masih bicara soal Ukraina yang tidak mau bekerja sama dan Barat yang ingin menjatuhkan Rusia, fakta bahwa dia secara terbuka membahas perdamaian dan akhir konflik pada hari penting militer Rusia sangat berarti. Putin sedang mencari jalan keluar. Dari dua pilihan itu, ini yang lebih disukai Ukraina. Jika mobilisasi artinya Putin kalah, namun Rusia dapat mengirim ratusan ribu orang ke Ukraina, maka perdamaian membuat Ukraina terhindar dari kerusakan lebih lanjut dan Putin justru melanggar janjinya untuk merebut Ukraina, bukan melanggar kontrak sosial dengan rakyat Rusia. Masalah Putin, Ukraina tak akan menerima perdamaian sesuai keinginannya. Donbas juga tak akan diserahkan ke Rusia. Sebaliknya, Ukraina akan menuntut agar Rusia menghentikan klaimnya untuk mengambil wilayah Ukraina. Dan Ukraina juga ingin mempertahankan militer yang telah mereka bangun, yang kini menjadi salah satu kekuatan tempur paling efisien di dunia. Salah satu alasan yang diberikan Putin untuk menginvasi Ukraina adalah karena dia ingin mencegah negara itu menjadi lebih kuat. Memilih opsi kedua berarti dia tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah menciptakan versi Ukraina yang lebih kuat daripada yang pernah dia bayangkan. Ada beberapa orang, mungkin termasuk Putin sendiri, yang percaya bahwa mustahil bagi Rusia untuk menerima perdamaian dengan syarat apapun yang tidak memberikan setidaknya sebagian wilayah Ukraina kepada Rusia. Jika tak ada wilayah yang dirampas setelah 4 tahun perang, Putin bertanggung jawab atas kematian satu generasi pria Rusia tanpa alasan. Namun, disinilah Putin berada dalam situasi serba kalah. Agar invasi tetap berjalan, dia harus mobilisasi, apalagi jumlah korban di pihak Rusia akibat serangan Ukraina terus bertambah dan perekrutan Rusia terhambat. Itu kekalahan bagi Putin. Jika mobilisasi bukan pilihan, harus ada perdamaian, bukan dengan syarat Putin. Pilihan lain berarti mengirim pasukan yang lebih lemah, melawan pertahanan Ukraina yang menewaskan lebih banyak tentara Rusia daripada sebelumnya, dan secara teknologi lebih unggul dari militer Rusia.
Itu dua pilihan yang dihadapi Putin. Dia tak punya banyak waktu untuk memutuskan. Yang belum kami bahas di video ini adalah kekacauan ekonomi akibat invasi Putin di Rusia dan tekanan yang ditimbulkannya. Tapi jangan khawatir, kami punya video yang menjelaskan semuanya. Tonton video itu jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang ekonomi Rusia yang ibarat bom waktu dan mengapa hal itu membuat Putin panik. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk pembahasan sisi gelap pemerintahan Putin dan kegagalannya di Ukraina. Terima kasih telah menonton.